Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor konstruksi, grup karya, dan beberapa di request. Yang pertama WG, kedua Witon, ketiga WSBP, keempat WSKT, kelima Wika, keenam ADI, ketujuh PTPP, kedelapan JSMR, kesembilan KRAS, kesepuluh DCP, dan terakhir. Langsung saja ke saham pertama ada WG yang ditutup di harga 134, terkoreksi tipis 0,74%. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dia bongkar semuanya WG ada distribusi. Langsung saja kata chart technical, WG itu gagal naik dengan kondisi seperti ini, masih aman harusnya ya. 130 itu dijaga, potensi besar kalaupun koreksi satu candle lagi aja dan mulai konsolidasi, risknya juga kecil. Tapi ini saham lagi downtrend memang ya, jadi menurut saya tetap pertimbangkan pakai stop loss. Ini keterlaluan. Kalau ISG arahnya uptrend, kalau sampai WG ini jebol 100 berapa nih, 129 itu ya jelek. Harusnya nih ke atas, walaupun memang dia sudah membentuk lower high, tapi kan dia juga membentuk higher low. Nah, tembus 140, tinggal nunggu konfirmasi tembus 140, ada peluang minornya mencoba uptrend, targetnya itu 150 sampai 165. Nah, neckline kuatnya nih semestinya bisa sampai situ ya. Ini area atas ini untuk WG. Jadi WG masih bisa nggak ya, kalau mau minat beli ya bisa, cuman kalau Bapak Ibu mau trading di WG ya harus pakai stop loss daripada dibawa diiris pelan-pelan makin dalam. Itu aja, dia itu rawan kalau dia tutup di bawah 129 128 itu untuk WG ya. Tapi kalau Bapak Ibu niatnya untuk jual sampai profit, saya mau invest, hitung fundamental, jangan modal pilih doang ya, resikonya tinggi ya. Jadi seperti itu. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga koreksi belum kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang dia koreksi, cuman ekor panjang dari atas. Sepertinya ini ya buying power ke atas, cuman ya ada yang distribusi dulu, ada yang nahan, jangan naik dulu, mungkin masih ada akumulasi. WG ini ada peluang konsolidasi dan bisa menembus 104 minggu depan. Jadi seperti itu tuh WG. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Witon yang ditutup di harga 168, terkoreksi 1,13%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakal sebaliknya, Witon hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Witon memang terlihat gagal menembus resisten 170, tapi ya masih oke lah ya. Pokoknya dia di atas 160 tuh masih bisa harga belinya, yang kurang oke kalau sekarang. Kalau Bapak Ibu yang punya dari 160 tetap hold aja selama dia di atas 166 atau 165. Tapi kalau turun dari itu ya TP dulu aja, biarpun 2%, 2,5% TP dulu aja. Kalau mau bagus ya Witon paling Senin itu koreksi dikit, Selasa dah hijau lagi, tembus 170, potensi ditembus di April. Man nggak tahu minggu depan apa 2 minggu lagi ya untuk Witon. Dan kelihatannya Witon sudah mematahkan tren downtrend yang ini. Belum ya, belum patah nih tren downtrendnya. Jadi ya tinggal nunggu lah 1-2 hari minggu depan peluang besar tembus. Targetnya kemana? 190 bahkan ke 200 perubahan praksi harga. Ada peluang ke sana untuk Witon. Jadi seperti itu. Untuk Witon langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSBP yang ditutup di harga 65, terkoreksi 5,79%. ARB ya, walaupun gak dikunci, kalau dia transaksi asing malah seminggu kemarin itu net buy. Kalau dia bongkar semuanya, WSBP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSBP jelek ya, dia gagal bertahan di atas 70 ya jelek. 60 tuh level psikologisnya, jebol itu 50 arahnya. Kita lihat aja ada buying power nggak. Kalau WSBP ini kemarin tuh momentumnya mampatin pas dia bangun tuh lumayan. Setelah itu nggak perhatikan lagi karena main-main pendek aja ya, nggak perlu main swing, beli bangun jual gitu aja. Besoknya beli lagi naik jual, udah profitnya nggak besar cari kalau kondisi seperti ini, karena masih rawan. Kalau sehari dapat 2%, 3% sampai 5% itu cukup bagus ya di saham-saham volatilitas tinggi. Jadi seperti itu. Untuk WSBP kondisi seperti ini kelihatan volume besar ya. Coba dilihat tadi ada distribusi masih dari SKI BCA Sekuritas. Tinggal lihat 1-2 hari ke depan. Support kuatnya 60. Gak boleh turun dari itu. 58 lah kasih toleransi. Tutup di bawah itu tinggalin. Dari harga sekarang cukup dalam memang cut lossnya 10%an. Coba nawar aja, siapa tahu besok dikasih turun lagi sedikit dan bisa beli dekat area support psikologisnya 60. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ya kelihatannya hammer terbalik minggu kemarin ya. Nggak masalah sih harusnya.
Kita lihat aja 60 bertahan nggak untuk WSBP. Seperti itu untuk WSBP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WSKT yang ditutup di harga 226 terkoreksi 1,73%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya WSKT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal WSKT lagi konsolnya ya lumayan lah ya. Kalau kondisi seperti ini nih sebenarnya Bapak Ibu tuh nggak perlu pusing-pusing ya. Kalau nekat untuk swing pendek. Jangan sampai mau dibawa ke 200. Pokoknya dia tutup di bawah 222 atau 220 dari harga sekarang, berarti cut loss-nya mungkin sekitar 4%, tinggalin. Pokoknya dia jelek kalau tutup di bawah 220. Potensi besar ke 200. Kalau mau average down di 200 dengan resiko loss lebih besar dan belum pasti naik kapan, nggak tahu waktunya, ya silahkan. Kalau saya niat beli WSKT ya saya stop loss kalau dia tutup di bawah 220. Kalau bisa belinya tuh mepet 220 atau 222. Jadi kalau cut loss di 218, 216 tuh ringan. 4% itu nggak masalah. Itu kalau mau bagus ya Senin atau Selasa harus hijau dan jangan turun toleransinya dari 220 untuk WSKT. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya biasa aja. Volumenya juga makin kecil. Koreksinya cuma 2,5%, ada peluang lah. Kalau dia hijau Senin tuh sinyal bagus tuh. Targetnya minggu depan kalau jalan rebound kembali uji 240-nya. Tembus itu siap-siap kembali mencoba uptrend di April. Seperti itu untuk WSKT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Wika yang ditutup di harga 515 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, hari Jumat net sell, tapi selama seminggu kemarin itu asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Wika ada sedikit akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Wika lagi konsolnya kelihatannya bagus. Peluang besar sih rebound ya. Jadi kalau Wika ini dikasihnya rebound, WSKT biasa ngekor. Apalagi saham-saham kecilnya nih WG, Witon, WSBP ngekor ke atas. Bisa balik ke arah itu. Kesempatan bisa dimanfaatin untuk scalping, ODT, fast trade untuk saham-saham kecilnya ini. Tapi ya tergantung masing-masing ya. Kalau saya lihat nih oke nih konsolidasinya bagus. Volume juga mulai meningkat di area bawah dan selalu mempertahankan supportnya 500. Kalau kasih toleransi yang 480 turun dari itu jelek lah. Pokoknya jangan ditahan-tahan untuk Wika. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Wika hammer terbalik tapi nggak masalah juga. Apalagi kondisi ISG yang siap-siap mau coba nanjak ke atas, hijau balik arah, apalagi udah 8 hari terus merah ya, masa nggak ada satu candle hijau ya. Dimanfaatin semoga aja minggu depan candle hijau. Candle hijaunya sampai 580 600 tuh kan lumayan. Atau 550 lah, 550 580 itu lumayan ya. Jadi seperti itu untuk Wika. Menurut saya sih ada peluang rebound minggu depan. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Adi yang ditutup di harga 416 start koreksi 1,88%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas semuanya Adi di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Adi juga bagus. Di atas 400 dah bagus lah. Kalau nekat beli siapa tahu dikasih koreksi dulu ke bawah. Nekat aja. Trennya akan ke atas nih Adi. Dia paling ya retest 1-2 maksimal 2 candle. Maksimal kalaupun koreksi 2 hari ke depan, Senin, Selasa itu maksimal Rabu udah hijau. Bahkan mungkin Senin atau Selasa udah hijau lagi. Harusnya ya untuk Adi kalau kondisi seperti ini dia sudah mematahkan tren downtrend walaupun volumenya belum kelihatan yang signifikan. Tapi mestinya swing low-nya nggak lebih dari 408 410 itu. Untuk Adi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya memang membentuk hammer terbalik tapi high-nya naik, volume naik. Mestinya sih tetap ada lanjutan. Walaupun memang candle-nya ini nggak kuat ya kelihatannya minggu kemarin, tapi peluang besar tetap hijau. Kalau dilihat dari time frame bulanannya udah 7 bulan terus turun, masa sih nggak ada hijaunya bulan ini ya. Risknya juga kecil tuh kalau berminat, kalau mau di swing. Targetnya yang 440 sampai 480, bahkan semoga aja sampai 500. Itu ya untuk Adi. Pokoknya Adi jangan turun, tutup di bawah 400. Seperti itu untuk Adi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTPP yang ditutup di harga 580 terkoreksi 0,85%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bekas sebenarnya PTPP di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PTPP tunggu tembus 600 lebih menarik. Kelihatannya volume mulai meningkat di area bawah resisten ya. Dia ini kan mencoba nembus resisten namun gagal terus. Tapi kalau nekat beli harga sekarang itu supportnya ada di 560 550. Ya memang harga tanggung di tengah ini. Tapi ya kalau ragu-ragu
tunggu tembus 600 atau cicil dulu bisa ya. Banyak strategi lah, nggak harus satu strategi. Di saham nih bermacam-macam cara mencari profit ya, tinggal menyesuaikan mana kenyamanannya yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Jadi nggak ada satu cara pun yang harus sama, yang harus diikutin ya. Jadi sesuaikan, coba aja terus mana yang Bapak Ibu lihat di YouTube ataupun ikut kelas ataupun lainnya, dicoba disesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk PTPP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada JSMR yang ditutup di 3.220 menguat 0,31%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya JSMR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. JSMR sudah di atas 3.200. Harusnya nih sih oke. Takutnya pola resin wedge. Konfirmasinya memang toleransinya 3160, jangan turun dari itu. Kalau turun dari itu false break dan ke bawah lagi ke 3000. Tapi dengan kondisi seperti ini, coba dilihat dari time frame weekly-nya. Bagus, body bagus, volume bagus, higher low, semestinya bertahan. Potensi bisa lanjut, mungkin koreksi sedikit lagi, habis itu hijau lanjut. Targetnya 3.500 untuk JSMR. Tapi ini kembali lagi ya, dianalisa dan jangan ditelan mentah-mentah. Seperti itu JSMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Crush yang ditutup di harga 290 menguat 0,69%. Kalau dia transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dia bekas kemarinnya Crush sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Crush tunggu tembus 300 lebih menarik ya. Ini ada pola, bisa jadi pattern flag atau bullish pennant atau symmetrical triangle. Walaupun yang bilang kalau symmetrical triangle itu harus 20 candle, tapi ya itulah pola yang terjadi. Apapun gambarannya, apapun namanya, tetap neckline 300 tembus dulu. Kalau dia tembus dengan volume besar, siap-siap 330. Potensi upset bisa 10% untuk Crush. Jadi menarik nggak Crush? Harusnya bisa diperhatikan untuk minggu depan. Bagus nih konsolnya, tinggal nunggu tembus. Kalau Senin Selasa tembus 300, sinyal bagus lah untuk Crush. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi volume kecil nggak masalah nih. Harusnya sih ada candle hijau minggu depan untuk Crush. Seperti itu untuk Crush. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DCP yang ditutup di harga 61 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya ADCP sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADCP di 60 harusnya sudah dijaga. Kalau Bapak Ibu niat beli dan nekat tutup di bawah 58, tinggalin aja. Ini tinggal nunggu tembus 65, siap-siap uptrend juga nih. Kalau saham-saham konstruksi, ADI hijau, PTPP hijau juga ADCP anak perusahaannya. Dia lebih ke memang sektor ini ya, properti. Tapi ya sama lah mereka nih. ADI naik biasanya naik juga. Dan kelihatan candle mingguannya juga bagus, hijau. Mestinya sih ada lanjut menguat untuk ADCP. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Jikon yang ditutup di harga 117 menguat tipis 0,86%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya Jikon ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Jikon membentuk ekor panjang hari Kamis ya. Itu kalau yang beli di pucuk tuh nyangkut ya. Tapi dengan kondisi seperti ini udah 2 kali dia mencoba 120 gagal. Kalau Senin dan Selasa tembus dan tutup di atas 120, sinyal bagus. Lanjut, targetnya masih sama 150 untuk Jikon. Tapi ini kembali disclaimer on. Kalau nekat beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya. Support kuatnya 100. Tapi kalau misalnya beli buy on break, dia tutup di atas 120 baru beli. Kalau dia turun lagi ya 5% cut aja dari harga beli. Pokoknya di bawah 120 tuh jelek lah. Kalau dia sekali lagi sudah tembus dan balik lagi, jelek. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.